Shalom semuanya. Jadi hari ini saya akan mengupas satu ayat Alkitab yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita gali lebih dalam lagi, yaitu ayat pertama di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan firman ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar, Kau yang memberikan pertumbuhan firman di dalam hati kami. Urapi mulut yang akan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1, berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mendengar dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, hanya sebatas in the beginning God created heaven and earth. Atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya itu saja artinya. Tapi kalau kita gali ke dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, ini memiliki arti yang sangat kaya sekali. Saya mungkin bisa menemukan artinya 7-10 meaning yang dapat teman-teman pelajari, tapi dalam video ini hanya 3 saja yang saya akan bahas secara detail karena keterbatasan waktu. Mungkin di video lainnya nanti akan saya bahas sisanya. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, Kejadian 1 ayat 1 ini berkata Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Diawali oleh kata Bereshit. Bereshit juga diawali oleh huruf Bet, huruf kedua dalam alfabet Ibrani. Perlu kita ketahui di dalam Alkitab, apalagi Alkitab kita Perjanjian Lama khususnya, itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Artinya, semua yang tertulis itu memiliki makna di dalam bahasa Ibrani seharusnya. Dan kalau kita mengerti bahasa Ibrani, makna ini akan terbuka sangat lebar untuk teman-teman dapat pelajari. Dan setiap huruf atau angka di dalam Alkitab ini tidak ada yang kebetulan. 12 murid Yesus tidak ada kebetulan. 7 hari penciptaan tidak ada kebetulan. 40 hari air bah tidak ada kebetulan. Semuanya memiliki makna. Bahkan kalau kita mengetahui ahli Taurat itu disebut sofrim, penghitung. Mereka bukan cuma menghafal, tapi menghitung setiap gugusan huruf. Karena demikianlah Torah atau Taurat ini. Nah, saya akan bahas dari huruf pertama yaitu Bet. Huruf Bet lekat hubungannya dengan kata yang sangat teman-teman senangi, saudara itu tunggu-tunggu, nanti-nanti di dalam kehidupannya itu adalah berkat atau barakah. Dan barakah ini terdiri dari 3 huruf, Bet, Res, dan Kaf. Kalau kita lihat di dalam nilai gematrianya, gematria itu adalah nilai dari sebuah angka yang dihitung setiap hurufnya di dalam sebuah kata. Dan itu akan membentuk suatu makna filsafat Ibraninya. Bet memiliki nilai gematria 2. Barak yang terdiri dari Bet, Res, dan Kaf ini totalnya gematrianya adalah 222, triple 2. Dan ini berarti Allah sendirilah sumber berkat kita. Wow. Allah menciptakan segala sesuatu dan mengawalinya dengan memberkati kita. Wow. Ini adalah kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kalau kita telisik arti kata berkat, mungkin teman-teman mengira berkat itu adalah uang, mobil, atau perusahaan kalian diberkati semakin besar. No. Berkat memang ada seperti itu, tapi ada berkat yang lebih luar biasa. Kalau kita mengerti berkat yang adalah barak, itu juga lekat hubungannya dengan lutut, berek. Loh, kok bisa? Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum ia disalibkan, ia menekukkan lututnya untuk membasuh kaki murid-murid. Dan menekukkan lutut itu artinya adalah berek. Wow, ini bukan suatu kebetulan. Dan menurut filsafat Ibrani, berkat yang tertinggi adalah ketika Allah menekukkan lututnya kepada manusia. Wow, ini adalah lambang kerendahan hati. Allah merendahkan dirinya
Seperti yang kita tahu, Allah tidak menganggap segala sesuatu yang Ia punya itu berharga. Justru Ia berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, disamakan dengan penjahat, untuk mati di atas kayu salib membayar upah dosa kita yang adalah maut, supaya percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Wow, Tuhan menekukkan lututnya untuk melayani manusia, mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan, dan itulah berkat. Apakah kalian sudah menyadari bahwa keselamatan yang kalian terima ketika kalian percaya kepada Yesus itu adalah berkat yang sungguh amat besar? Jika kita mengerti ini, kita tidak akan kecewa jika kita mungkin mengalami masa susah, masa yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kurang secara finansial, tapi keselamatan itu adalah berkat. Dan itulah arti kata barak. Tuhan mengawali segala sesuatu dengan memberkati manusia. Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dengan keselamatan yang telah Ia sediakan melalui karya penyalipannya. Dan kalau kita pelajari lagi, di kata kedua, Bereshit, bara. Kata kedua adalah bara. Bara artinya menciptakan. Di dalam Alkitab ada beberapa kata yang digunakan, yang ditranslatekan menjadi menciptakan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, ya artinya hanya mencipta, menciptakan, membentuk, membuat. Hanya seperti itu. Di dalam Alkitab setidaknya ada 3 kata yang memiliki arti mencipta, atau menciptakan, atau membentuk, atau membuat. Itu adalah kata bara, yatsar, dan asah. Kata bara ini hanya dipakai oleh Allah saja. Sedangkan yatsar dan asah bisa Allah dan manusia. Kata bara ini artinya bukan hanya mencipta, tapi to create something from nothing. Wow. Untuk membentuk sesuatu dari yang tidak ada. Kalau kata yatsar atau asaf, dua-duanya memiliki kata menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Artinya, contoh kita membuat nasi goreng. Ketika membuat nasi goreng, kita mencampurkan nasi, menyampurkan bumbu, kecap, atau sambal, menjadi nasi goreng. Kita menciptakan, kita create nasi goreng, tapi dari sesuatu yang sudah ada. Atau kalau orang menciptakan handphone, itu mereka sebenarnya bukan menciptakan, tapi menyatukan dari komponen-komponen yang sudah ada. Itu arti menciptakan dari yatsar atau asah. Tapi kalau bara, sesuatu yang tidak ada, tapi Tuhan ciptakan menjadi ada. Wow. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi Allah itu sendiri. Dan kalau kita lihat di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan menciptakan langit itu oleh firman-Nya. Dan kita ketahui bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu firman itu tinggal di antara kita, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman itu adalah Yesus Kristus. Sudahkah kalian percaya Yesus? Saya yakin yang menonton video ini, sebagian besar, mungkin 90% ke atas percaya Yesus. Artinya ketika kalian mempercayai Yesus, kalian juga percaya bahwa Allah dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam hidupmu. Kalian merasa tidak ada jalan, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan ataupun harapan. Yesuslah jawaban. Yesuslah jalan. Yesuslah pertolongan itu. Yesuslah harapan itu. Kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti. Kita tidak akan khawatir akan hidup kita. Karena di dalam kepercayaan kita kepada Yesus, kita juga percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri yang kita percayai. Dan Ia juga sanggup menciptakan yang tidak ada di dalam hidupmu. Apakah engkau percaya Yesus sebagai Allah pencipta?
Atau engkau hanya percaya Yesus, ya udah sebagai agama, sebagai KTP saya harus Kristen, biar tidak dikira orang saya ateis, ya saya percaya Yesus saja. Dan cukup itu? No. Yesus ingin bekerja menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam hidupmu. Wow. Yesus adalah pencipta. Yang ketiga, kalau kita tadi sudah membahas di poin pertama, kata Bereshit diawali oleh bet. Artinya seluruh bagian Alkitab ini diawali dari huruf bet. Dan menariknya, kalau kita cari huruf terakhir di dalam Alkitab, ini adalah Nun. Kita lihat di Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kata amin ini berakhiran huruf nun. Alkitab diawali huruf bet dan diakhiri huruf nun. Dan ini ketika digabungkan bet dan nun menjadi satu kata yang sangat menarik. Yaitu adalah kata ben yang berarti anak. Wow. Berarti anak. Kita mengerti bahwa anak itu adalah Yesus. Dan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini bercerita mengenai Yesus. Meskipun Yesus belum lahir, pribadi manusianya belum lahir di Kejadian atau di Perjanjian Lama, tapi Yesus pribadinya sudah ada di dalam Alkitab yang kita baca dari awal sampai akhir. Tuhan menciptakan dengan firman, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan di padang gurun, apa yang mereka dapat? Roti dari surga, mana, dan air yang terus mengikuti mereka. Mereka tidak kehausan, mereka tidak kelaparan karena ada mana dan air. Dan apa yang Yesus katakan mengenai dirinya? Akulah roti hidup, akulah air kehidupan. Dan ia adalah mana yang menyertai bangsa Israel supaya mereka tidak kelaparan, dan ia juga air yang menyertai bangsa Israel supaya mereka tidak kehausan. Wow, semuanya bercerita tentang Yesus. Kalau kita lihat Daniel, Daniel melihat wujud anak Allah. Wow, banyak sekali nubuatan dari nabi-nabi itu bernubuat akan datang. Yesaya 53, banyak sekali kalian baca itu nubuatan mengenai Yesus. Dan Alkitab ini adalah sebuah harapan bahwa manusia diselamatkan melalui satu pribadi yang bernama Yesus. Alkitab diawali dan diakhiri oleh Ben, anak, yang adalah Yesus. Dan Yesus juga yang ingin berada di dalam awal sampai akhir hidupmu. Apakah engkau mengizinkan Yesus berada di awal sampai akhir hidupmu? Artinya mengatur, artinya menuntun, artinya menegur ketika kalian salah. Apakah Yesus kau taruh sebagai awal dan akhir hidupmu? Dialah Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia mengetahui akhir hidupmu juga. Dan ia menyayangimu. Mungkin kau sudah dibaptis dari sejak bayi atau masa remaja. Disitulah perjalananmu bersama Yesus. Bahkan Yesus tahu sebelum engkau dijadikan. Ketika engkau ada di kandungan ibumu, Yesus sudah mengerti hidupmu. Dan ketika engkau ada masalah, kenapa tidak lari kepada Yesus yang mengerti hidupmu dari awal sampai akhir? Karena Yesuslah Alfa dan Omega. Wow. Kalau kita mengerti ini, kita akan merasa bahwa hidup kita Tuhan selalu sertai. Dan demikianlah memang Tuhan selalu menyertai kita sebab ia dipanggil Immanuel, Allah beserta kita. Kebanyakan dari kita tidak ingin disertai, karena kalau disertai artinya kita harus hidup benar. Kita harus menjaga tingkah laku kita.
cara kita bicara. Dan itu kadang nggak enak melawan kedagingan, tapi itu yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu, intervensi hidupmu, supaya engkau hidup benar. Karena Yesus menginginkan itu. Wow, luar biasa sekali pelajaran firman kita pada hari ini. Itulah 3 arti dari ayat Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et Hashemaim ve'et haaretz. Saya percaya firman ini dapat memberkati saudara. Yang pertama, Tuhan memulai segala sesuatu dengan memberkati kita. Dan keselamatan adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang sanggup menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Percayalah kepada Dia. Mungkin kau tidak ada jawaban, tidak ada jalan, tidak ada pengharapan. Ia sanggup menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, Yesus adalah awal dan akhir. Dan Ia ingin menyertai hidupmu dari awal sampai akhir. Serahkan hidupmu kepada Dia yang mengetahui segala rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jika kita mengerti itu semua, kita akan mengerti bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Dan kita akan senantiasa bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kau yang berikan firman itu dapat berbuah di dalam hati kami. Menjadi benih kebenaran yang dapat merubah hidup kami menjadi serupa denganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akhiri firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.